Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 211 Sedikit berkeringat Menara 9 Kota. Banyak orang berkumpul di alun-alun, memandangi gedung Minetons dari waktu ke waktu. Berita bahwa Chu Chen memasuki gedung Jiucheng sudah menyebar. Tidak ada yang menyangka bahwa Chu Chen baru saja diundang ke gedung Jiucheng untuk minum teh. Chu Chen berkata tadi malam bahwa dia akan datang untuk menantang aliansi Grandmaster 9 Kota hari ini. Saya tidak menyangka dia akan benar-benar datang. Chu Chen sama sekali tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Apakah mengalahkan beberapa master akan membuatnya tak terkalahkan? Saya datang ke sini dari jarak lebih dari 10 km hanya untuk melihat bagaimana Chu Chen dibawa. Mungkin ambulans akan datang untuk menjaganya nanti. Saya akan bertaruh, dan jika Anda tertarik, pasang taruhan Anda pada kapan Chu Chen akan keluar, dan apakah dia akan dibawa keluar ketika dia keluar. Semua orang berbicara dengan penuh semangat. Di depan gedung, dua sosok melangkah keluar. Matahari tengah hari bersinar terang, dan Song Yan mengangkat payung. Saat kedua sosok itu keluar, mereka merasa seperti sepasang dewa. Seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi, semua orang tercengang. Chu Chen pergi begitu saja dan dengan angkuh. Apa yang telah terjadi? Aku tidak buta. Chu Chen berjabat tangan dengan aliansi Grandmaster 9 Kota dan berdamai. Semua orang bingung. Namun, saat ini, Chu Chen dan Song Yan sudah pergi. Tampaknya tantangan terhadap aliansi Grandmaster 9 Kota baru saja berakhir. Namun, hanya mereka yang berada di aliansi Grandmaster 9 Kota yang hadir di tempat kejadian yang mengetahui betapa menakjubkannya pertempuran Chu Chen di Menara 9 Kota hari ini. Bahkan pemimpin aliansi Huang Fu ingin menjadi murid tuan muda ini. Wei Qiugen membuka pintu kecil langsung dari belakang gedung dan pergi. Tidak peduli apa, dia harus mengatur urusan Jiucheng Pharmaceutical dengan benar. Jika tidak, aliansi Grandmaster Jiucheng tidak akan bisa menampungnya. Wei Qiugen bahkan tidak berani menyebutkan kemenangan Chu Chen atas Jiucheng Pharmaceutical kepada keluarga Ye, karena khawatir hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan Chu Chen. Sekarang Wei Qiugen hanya berpikir bahwa masalah ini akan segera selesai. Villa keluarga Lagu. Saat Chu Chen dan Song Yan kembali, semua orang dari keluarga Song muncul. Syukurlah, aku kembali dengan selamat. Su Xianyu menepuk dadanya. Chu Chen, kenapa kamu begitu berani? Kamu bahkan berlari ke gedung Yangcheng dan Jiucheng pagi-pagi sekali. Chu Chen dan Song Yan saling memandang. Ibumu juga pergi menemui guru Tao King Feng untuk meramal dan mendoakanmu. Bu, apa yang dikatakan guru Tao King Feng? Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Xianyu merentangkan tangannya tanpa daya. Guru Tao King Feng berkata dia tidak bisa menghitung. Aneh untuk mengatakan bahwa guru Tao King Feng jarang mengatakan bahwa dia tidak dapat menghitung hal-hal seperti itu yang merusak mereknya sendiri. Kata Song Qiu, menatap Chu Chen dengan sedikit kebencian di matanya. Kakak ipar, kamu pergi ke Ninetons Tower tanpa aku. Xia Yanhuan datang dari luar. Alisnya sedikit berkerut.
Ketika Song Sieyang melihatnya, jantungnya berdetak kencang dan dia dengan cepat bertanya, "Tuan Xia, apakah ada perubahan dalam keluarga Huang?" Xia Yanhuan kembali sadar, berkata segera tersenyum, dan berkata, "Keluarga Huang adalah mangsanya sekarang. Yang harus kita lakukan hanyalah menunggu keluarga Ning menutup jaring. Kita tidak boleh mendapat masalah. Jika saya adalah kepala keluarga Huang, semakin cepat Anda dengan tegas meninggalkan kota Jintan, semakin bijaksana pilihan Anda. Sayangnya, yang mungkin tidak bisa dilepaskan oleh keluarga Huang adalah reputasinya sebagai orang kaya nomor satu keluarga di kota Chan." Sudut bibir Chu Chen sedikit terangkat. Kalau begitu biarkan mereka sendiri yang tidak sanggup menanggungnya. Tuan Xia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Song Yan berkata, "Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Xia." "Tentang farmasi Bei Chen?" Xia Yanhuan bertanya. Song Yan mengangguk. "Kebetulan yang saya pikirkan barusan juga tentang Bei Chen Pharmaceutical." Xia Yanhuan melirik Chu Chen dan berkata, "Mari kita bicarakan bersama." Meski bernama Bei Chen Pharmaceutical, Yi Bei Chen tidak pernah ikut campur dalam urusan perusahaan. "Lupakan saja, aku hanya berkeringat sedikit, kembali dan mandi." Chu Chen dengan tegas mengusir penjaga toko itu sampai akhir. Aula keluarga Song, ekspresi Xia Yanhuan serius. "Berita yang Anda ceritakan terakhir kali adalah tentang produk baru yang akan diluncurkan oleh grup Qian dalam waktu dekat. Ini adalah sejenis obat kesehatan. Saya kembali dan menghabiskan sejumlah uang untuk menyelidikinya. Produk baru diluncurkan oleh Qian's Group terkait dengan kami. Produk-produk yang ingin memasuki pasar Canceng bersaing satu sama lain. Tidak hanya dalam hal waktu, tetapi juga dalam hal kemanjuran obat." Begitu dia selesai berbicara, wajah Song Sieyang berubah drastis. Bei Chen hanyalah perusahaan yang baru didirikan untuk obat-obatan serupa. Bagaimana bisa bersaing dengan keluarga Qian? Dalam industri farmasi, keluarga Qian adalah raksasa yang layak dicanceng. Wajah Song Sieyang muram. Selain itu, Qian keluarga pasti sudah mendapatkan berita macam apa yang akan mereka pilih untuk meletakkan obat di rak bersamaan dengan Bei Chen Group. Hasilnya, harapan Bei Chen Pharmaceutical untuk memasuki pasar Canceng dalam waktu singkat menjadi semakin tipis. Wajah Song Qiu mau tidak mau berubah. "Saya ingin tahu apakah taruhan antara saudara ipar dan Tuan Qian dapat dibatalkan." Mendengar ini, wajah Song Sieyang dan yang lainnya menjadi gelap lagi. Dengan bantuan keluarga Ning dan keluarga lainnya, keluarga Huang berhasil dikalahkan. Kini keluarga Song bisa dikatakan menghadapi peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi pertaruhan antara Chu Chen dan Tuan Qian selalu seperti duri di mata semua orang. Namun kini, masalah ini harus kita hadapi secara langsung. Saya punya berita di sini yang seharusnya bisa membantu. Song Yan tiba-tiba merasa bahwa semua yang dilakukan Chu Chen sepertinya tidak terduga. "Tuan Xia masih ingat perusahaan farmasi Jiucheng yang Anda ceritakan kepada kami?" "Jiucheng Pharmaceutical," Xia Yanhuan berkata. Yangcheng adalah satu-satunya perusahaan yang memasuki pasar farmasi Canceng. Meskipun pangsa pasarnya tidak besar dan obat-obatannya agak istimewa,
Aliansi Grandmaster 9 Kota memang telah melakukan apa yang belum dilakukan keluarga Xia. Hal-hal yang akan datang. Bisakah kita menggunakan saluran perusahaan farmasi Jiucheng untuk menjual obat-obatan dan memanfaatkan peluang untuk memasuki pasar Janjeng? Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka semua memandang Song Yan dengan sedikit keanehan. Lama sekali, Song Qiu mau tidak mau berkata, "Adik ketiga, kamu baik-baik saja? Kakak iparku baru saja berselisih dengan aliansi Grandmaster 9 Kota tadi malam. Bagaimana kita bisa menggunakan saluran perusahaan farmasi 9 Kota? Mereka mungkin ingin untuk membunuh kita." Xia Yanhuan tersenyum pahit. Jiucheng Pharmaceutical memang memiliki beberapa saluran di Janjeng. Tapi bagi Bei Chen, saluran itu juga yang paling kurang. Sayang sekali. Perusahaan farmasi 9 Kota sekarang menjadi milik Chu Chen. Song Yan menyela Xia Yanhuan. Xia Yanhuan tercengang. "Apa katamu?" Song Yan mempersingkat ceritanya. Hari ini Chu Chen pergi ke gedung Ninetowns dan membuat taruhan lagi dengan aliansi Grandmaster Ninetowns. Pada akhirnya, dia memenangkan kembali seluruh perusahaan farmasi Ninetowns. Aula keluarga Song menjadi sunyi senyap. Pergi ke menara Ninetowns. Memenangkan farmasi Ninetowns, waktu yang lama. Mata Song Qiu hampir melotot, dan dia berkata pelan, "Ini yang dikatakan kakak iparku. Apakah kamu sedikit berkeringat?" Bab 212, Huang Fu yang rendah hati menjadi murid online. Song Qiu tidak dapat membayangkan apa yang dialami Chu Chen di menara Jiucheng untuk memenangkan kembali perusahaan farmasi Jiucheng secara tidak sengaja. Ada keheningan di aula untuk beberapa saat. Song Qiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Song Yan. Matanya penuh keraguan. "Kakak ketiga, apa yang dilakukan kakak iparmu ketika dia pergi ke menara Jiucheng?" Xia Yanhuan tampak sama-sama bingung dan sedikit sulit dipercaya, dan berkata, "Aliansi Grandmaster 9 Kota memiliki banyak perusahaan merek. Di antara mereka, perusahaan farmasi 9 Kota memiliki penjualan yang lancar di Provinsi Guangdong dengan obat memar yang dibuat khusus. Bahkan pasar Janjeng pun telah masuk. Meskipun Jiucheng Pharmaceutical bukan industri pilar dari Jiucheng Grandmaster Alliance, itu seharusnya cukup penting. Bagaimana mereka bisa rela melepaskan Jiucheng Pharmaceutical? Karena salah satu pemimpin aliansi Grandmaster 9 Kota bertaruh dengan Chu Chen. Song Yan berkata, pada akhirnya, Chu Chen menang. Mata Song Qiu melebar dan bulat. Pemimpin aliansi yang mana? Sepertinya disebut Huang Fu Heiyu. Chu Chen mengalahkan Huang Fu Heiyu. Xia Yanhuan juga terkejut jika kalimat ini tidak keluar dari mulut Song Yan. Tetapi jika itu adalah Xia Bei, Xia Yanhuan akan mengira Xia Bei gila. Kekuatan keluarga Huang Fu di Yancheng tidak dapat ditandingi bahkan oleh keluarga Xia. Huang Fu dan Yu berada di puncak majikan mereka beberapa tahun yang lalu. Jadi Xia Yanhuan tentu saja pernah mendengar tentang mereka. Saat ini, Huang Fu dan Yu mungkin telah melampaui Grandmaster. Orang kuat seperti itu dikalahkan oleh Chu Chen? Apakah Chu Chen benar-benar kuat? Jika Huang Fu dan Yu tidak mengingkari janji mereka, dalam 3 hari,
kami akan dapat mengganti semua saluran dan sumber daya Jiucheng Pharmaceutical lainnya. Song Yan berkata, saya harap ini akan berguna bagi Beichen Pharmaceutical. Dengan status Huang Fu Heiyu, tentu saja mustahil baginya untuk mengingkari janjinya. Xia Yanhuan merasakan ledakan kegembiraan. Jika kita bisa menguasai saluran Jiucheng Pharmaceutical di Changcheng, bagi Beichen, itu setara dengan memilikinya senjata tambahan untuk diretas, pisau yang membuka pasar Changcheng. Huang Fu, bibir Song Xie yang bergetar di sampingnya. Apakah itu keluarga Huang Fu dari Yangcheng? Xia Yanhuan mengangguk. Huang Fu Heiyu dan kepala keluarga Huang Fu saat ini adalah saudara. Sudah berakhir. Song Xie yang merasa matanya agak gelap. Keluarga Huang Fu dan keluarga Ning termasuk dalam keluarga super tingkat yang sama. Jika Chu Chen mengalahkan Huang Fu dan Yu hari ini, apakah dia akan langsung menyinggung keluarga Huang Fu? Song Xie yang menjadi semakin panik saat memikirkannya keluarga jauh lebih menakutkan daripada keluarga Huang. Keluarga Ning bisa langsung menindas keluarga Huang dengan kekerasan. Namun jika lawannya adalah keluarga Huang Fu, akankah keluarga Ning dengan santai membantu keluarga Song? Hanya dalam beberapa detik, Song Xie yang sudah membayangkan plot keluarga Song ditelan oleh keluarga Huang Fu. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Yan, apa ekspresi pemimpin Huang Fu ketika kamu kembali? Su Xianyu bertanya dengan hati-hati. Pemimpin aliansi yang bermartabat dikalahkan oleh saudara iparnya di depan umum, dan dia juga kehilangan perusahaan farmasi Jiucheng. Bagaimana dia masih bisa mengekspresikan ekspresinya? Mata Song Qiu tiba-tiba membelalak. Saudara In Lao tidak sabar untuk kembali. Apakah dia berencana mengemasi barang-barangnya? Song Yan, saat ini, penjaga keamanan di pintu datang dengan tergesa-gesa. Aliansi Grandmaster 9 Kota, pemimpin Huang Fu ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, Song Xie yang segera berdiri. Song Qiu, yang pada awalnya masih berdiri, merosot dan berkata, "Ya Tuhan, ini pasti terjadi terlalu cepat." Song Yan juga terkejut, pemimpin Huang Fu pasti datang terlalu cepat. Silakan masuk dengan cepat. Pemimpin Huang Fu, Song Xie yang kembali sadar dan berkata dengan cepat. Dan pada saat yang sama dia berbicara kepada Song Qiu, beritahu kakek bahwa ada tamu terhormat dari keluarga Huang Fu ada di sini. Song Qiu mengangguk dan berlari. Song Xie yang dan yang lainnya berjalan keluar aula untuk menyambut mereka, dan segera melihat Huang Fu dan Yu berjalan ke arah mereka. Song Xie yang sedikit terkejut karena Huang Fu dan Yu memarkir mobil mereka di luar dan masuk. Melihat Huang Fu dan Yu sudah berjalan ke arahnya, Song Xie yang sangat panik hingga dia tidak bisa berkata-kata. Ini pasti kepala keluarga Song. Wajah Huang Fu Heiyu menunjukkan senyuman lembut. Saya Huang Fu Heiyu. Jangan kaget jika saya datang tanpa diundang. Song Xie yang tanpa sadar menggigil. Prasangka bahwa Huang Fu dan Yu datang untuk meminta bantuan memenuhi pikirannya. Meskipun Huang Fu dan Yu tersenyum lembut saat ini, menurut Song Xie yang, itu hanyalah senyuman yang menyembunyikan pisau. Pemimpin Huang Fu, silakan masuk dengan cepat. Huang Fu dan Yu ragu-ragu sejenak, lalu memandang Song Yan, di mana Tuan Chu?
Song Yan sudah memahami tujuan kunjungan Huang Fu dan Yu, dan sedikit tercengang. Pemimpin terkemuka aliansi Huang Fu ini mengejar Chu Chen tanpa henti. Aku memanggilnya untuk datang, jawab Song Yan dan mengundang Huang Fu dan Yu memasuki aula. Tuan Song segera tiba, menekan pertanyaan di dalam hatinya dan mengobrol dengan Huang Fu dan Yu. Dia tidak tahu bagaimana keluarga Song dan keluarga Huang Fu bisa berinteraksi. Hati Song Xieyang begitu tegang hingga dia tidak pernah bisa melepaskannya. Meskipun sikap Huang Fu Heyu di permukaan 100 kali lebih baik dari yang dia bayangkan, bagaimanapun juga, Chu Chen baru saja memenangkan perusahaan farmasi Jiucheng di depan mereka. Sekitar 10 menit kemudian, sosok Chu Chen muncul di aula. Huang Fu dan Yu tiba-tiba berdiri. Pada saat ini, saraf semua orang di keluarga Song tegang. Tuan Song Changqing juga segera memahami bahwa tamu terhormat dari keluarga Huang Fu ini ada di sini untuk Chu Chen. Pemimpin Huang Fu, Chu Chen berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya. Aku minta maaf karena telah merindukanmu sejauh ini. Huang Fu dan Yu buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan. Tuan Chu bercanda. Saya sudah lama tidak ke kota Chan. Saya pikir Tuan Chu ada di kota Chan. Jadi saya datang berkunjung. Benar-benar mengganggu. Semua orang di keluarga Song tercengang. Mulut Song Qiu sepertinya diisi dengan telur bebek besar. Tampaknya ini berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Pemimpin Huang Fu, apakah Anda benar-benar tidak di sini untuk mengumpulkan pasukan untuk menyelidiki? Di depan Chu Chen, postur ini terlalu rendah hati. Tidak perlu menggangguku. Jika pemimpin Huang Fu menyukainya, kamu bisa tinggal beberapa hari lagi. Chu Chen menjawab dengan sopan sambil tersenyum. Mata Huang Fu Heyu berbinar. Kalau begitu aku akan tinggal beberapa hari lagi. Chu Chen, mengapa pemimpin aliansi yang agung itu berwajah tebal? Song Xieyang dan yang lainnya juga tercengang. Apakah Liga Huang Fu sebagian besar tinggal di keluarga Song? Ahem, Chu Chen tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu biarkan Xiao Qiu mengajak pemimpin Huang Fu mengunjungi pemandangan indah kota Chan dalam beberapa hari ke depan. Keduanya duduk dan mengobrol sebentar. Chu Chen tahu niat Huang Fu dan Yu. Tapi dia tidak menyebutkan apapun tentang tinju 9 cincin. Akhirnya, Huang Fu dan Yu tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan menatap Chu Chen dengan penuh semangat. Tuan Chu, bisakah Anda menerima saya sebagai murid Anda? Chu Chen, beberapa kata muncul tanpa sadar di benak saya. Huang Fu yang rendah hati, magang online, bersambung.